Hai semuanya, welcome to my YouTube channel. Nama aku Selin dan di video kali ini aku akan menceritakan tentang pengalaman aku operasi tumor farm. Jadi mungkin pertama-tama kita bahas dulu kali ya tumor farm ini apa. Tumor farm atau fibroadenoma mamae itu merupakan tumor jinak yang ada di payudara dan itu merupakan tumor yang kayak cukup common atau cukup sering terjadi di wanita usia muda umur 15 sampai 35 tahun gitu. Nah, aku tahu itu dari akhir Oktober, jadi emang pas itu aku murni iseng, terus aku ngerasain di yang kiri ada, tapi di kanan nggak ada, barulah pas itu aku cerita ke mama gitu kan. Terus oke lah, kita mutusin untuk ke dokter, habis ke dokter USG. Yaudah, akhirnya kita ke dokter bedah tanggal 5 November. Nah, itu aku ke dokter bedah di RSPAD, nama dokternya dokter Christina. Dia emang dokter spesialis bedah dengan subspesialis onkologi gitu kan. Oke, akhirnya aku ke sana, terus dia bilang, iya ini curiga sih jinak, tapi aku kurang tahu, jadi kamu harus USG dulu. Nah, tapi untuk USG itu aku harus tunggu 2-3 hari setelah aku selesai menstruasi. Terus kayak ada tanggal, akhirnya yang cocok tuh tanggal 30 November. Terus itu kan 3 minggu ya, jadi 3 minggu itu aku kayak tidur cepet, terus aku kayak jaga pola makan banget, makan brokoli, minum air daun sirsak, dan ternyata guys, kalian kalau misalkan ada gejala kayak gitu jangan minum daun sirsak ya, kayak belum ada penelitian lebih, dan malahan itu menjadi salah satu faktor eksternal timbulnya benjolan di payudara. Jadi jangan. Oke, terus akhirnya tanggal 30 November tiba, aku USG dulu paginya, terus siangnya aku baru ke dokter. Jadi hari itu aku ke dokter 2 kali, pagi untuk USG, siangnya aku ke dokter bedah yang sama tapi di tempat yang berbeda, yaitu di Rumah Sakit PIK, Pantai Indah Kapuk. Nah, terus dibaca hasil USG-nya, and emang suggestive farm atau emang tumor jinak itu. Tapi karena udah lebih dari 1,5 cm ukurannya, jadi aku harus dioperasi. Tapi operasi juga drama, harus seminggu atau 2 minggu setelah menstruasi, gak boleh seminggu sebelum menstruasi. Terus Desember itu aku penuh dengan tugas dan segala macem kan. Nah, jadi lihat-lihat jadwal, cocokin sama jadwal menstruasi dan kayak jadwal ujian, jadwal kuliah gitu, akhirnya ketemu tanggal yang cocok, yaitu 13 Januari 2022. 1 hari setelah UAS selesai, gitu kan. Oke, akhir tanggal segitu, terus sebelumnya ada kayak prosedur tindakan-tindakan cek darah segala macam sebelum operasi gitu kan. Terus udah aman semua, screening COVID juga aman. Akhirnya 13 Januari aku operasi jam 3. Tapi si dokter ini ternyata telat. Jadi aku baru masuk ruang operasi jam 4. Terus kayak aku terakhir lihat jam gitu kan, di ruang operasi lihat jam itu jam 4.17 kayaknya gitu. Terus setelah itu sudah tidur, bius total, dan aku baru bangun kayak jam 5.30. 5.30 tuh aku baru melek dari bius itu. Tapi aku belum bisa ketemu sama orang tua aku, soalnya masih diobservasi kayak apakah aku ada menggigil, mual, atau muntah. Soalnya kata dokter anestesinya, aku bisa menggigil atau mual muntah ketika obat biosnya udah selesai. Tapi puji Tuhan aku nggak ada. Jadi 6.30 setelah 1 jam diobservasi aku bisa ketemu orang tua aku. Oh iya, tapi kan aku pada saat operasi jam 3 itu aku harus puasa 6 jam sebelumnya. Jadi terakhir kali aku makan dan minum itu jam 9, setelah itu aku tidak makan dan minum. Terus akhirnya setelah selesai operasi yang jam 6.30 itu, aku baru boleh buka puasa. Cuman gak langsung makan, soalnya aku harus minum dulu 1 gelas aqua. Itu aku harus abisin dulu, gak harus langsung juga. Kayak dikit-dikit aja, setelah aman, gak ada mual muntah, aku baru boleh makan buka puasa. Aku pesen nasi tim dari emang pihak rumah sakitnya, itu enak banget. Kayak aku makan juga lahap walaupun aku nggak bisa makan sendiri ya gitu. Aku harus disuapin soalnya tangan kanan aku diinfus dan tangan kiri aku kayak sakit kalau gerak karena operasinya di kiri kan. Oke, kalau nyeri gimana? Ya pasti habis operasi ada rasa nyeri gitu ya. Cuman nyerinya tuh bukan yang lebay gitu, kayak aku malam tidurnya masih nyenyak, nggak sakit gimana-gimana, dan paginya udah bener-bener better jauh banget karena aku udah bisa makan sendiri juga. Oke, terus akhirnya tanggal 14 itu kan aku boleh pulang, tapi aku masih harus kontrol lagi tanggal 18 untuk lepas perban segala macem. Dan tanggal 18 juga aku mendapatkan hasil analis tumornya itu, dan puji Tuhan juga nggak tampak keganasan, jadi aku udah kayak officially
tumornya hilang dari tubuh aku, tapi karena dia masih bisa relapse ke depannya, amit-amit gak mau gitu ya. Jadi aku mulai sekarang harus banget menjaga makanan, pola tidur, olahraga juga, dan menjaga stress management aku. Take home message-nya adalah buat teman-teman aku harap kalian semua saat ini juga lagi sehat-sehat. Dan buat yang perempuan terutama, jangan lupa untuk rajin-rajin periksa payudara sendiri gitu ya. Kayak disaranin sebulan sekali, seminggu setelah menstruasi. Jangan lupa juga untuk jaga pola makan, makan sayur buah, olahraga, tidur, stress management juga yang baik. Terus kalau misalkan kalian merasa ada gejala benjolan kayak gitu, langsung periksain diri ke dokter bedah, gak usah takut karena mending ketahuan dari awal daripada makin parah di akhir. Sekian aja dari aku, cerita pengalaman aku operasi tumor farm. Semoga cerita ini bisa kayak lebih ningkatin awareness kalian juga, apalagi yang perempuan-perempuan terhadap kesehatan kita semua juga. And sekian aja dari aku, see you on my next video. Bye-bye!